Kembali lagi pemirsa di Kreatif bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayong, dan pemirsa di Kreatif kali ini kita akan membahas terkait gurihnya cuan startup food tech, dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Rinaldi Dharma Utama, co-founder dan COC Indonesia. Mas Rinaldi, terima kasih sudah bergabung hari ini. Apa kabar? Luar biasa, terima Luar kasih biasa. Mbak Prisa. Mas Rinaldi, dibilangnya se-Indonesia, bacanya seperti apa sih sebenarnya se-Indonesia? Ya, betul, se-Indonesia. Oke, boleh kenalan dulu se-Indonesia ini makanan apa sih? Atau apa sih Ya, se-Indonesia ini? oke, sebenarnya se-Indonesia itu makanan sapi, rice box, kita bikin quick service restoran mirip kayak fast food gitu. Dan saat ini tuh kita masih jualnya via online di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan takeaway sih, so Oh, far. ini adalah memang mayoritas adalah SEI ya? Atau memang khusus SEI? So far kita menunya khusus sei, beberapa varian aja, tinggal dari dagingnya sama pilihan sausnya. Oke, mengapa nih memilih sektor kuliner untuk digeluti? Ya, waktu itu memang kita lihat market size-nya, market opportunity-nya buat F&B gede banget di Indonesia. Terus kedua, of course, emang saya sendiri passion banget di F&B. Dari awal setelah lulus kuliah juga waktu itu kerja di perusahaan F&B, di Kopi Kenangan. Since day one kita grow dari 18 outlet ke 200 outlet, and then saya buat sendiri Cloud Kitchen, terus baru bikin se-Indonesia. Oke, tapi kalau se-Indonesia ini sendiri kenapa sih fokusnya di CI? Karena kita tahu ya banyak sekali kemarin-kemarin kalau kita dengar perusahaan-perusahaan ataupun restoran-restoran sejenis yang menjual CI juga. Kenapa kemudian se-Indonesia juga ikut dalam pasar itu? Ya, pertama kita lihat emang Indonesian food itu sebenarnya marketnya paling gede di Indonesia. Terus kita lihat kenapa nggak banyak brand yang bisa jadi besar gitu ya. Kalau kita lihat top 10-nya aja tuh kebanyakan diisi oleh brand-brand internasional, dan dia bukan Indonesian food juga gitu. Mungkin salah satu restoran Indonesia yang bisa masuk top 10 cuma ada satu, dan itu restoran Padang. Nah, kita ngelihat supply chain-nya atau produknya itu agak sulit di scale untuk beberapa kategori makanan Indonesia. Nah, kita lihat CI ini tuh sebenarnya scalable banget, di mana kita bisa produksi berton-ton di satu tempat, terus kita jual ke outlet-outlet kita. Em, Sehari itu bisa 500 sampai 1000 porsi di setiap outlet. Nah, kita lihat emang scalability-nya bagus banget di CI. Oh, jadi karena itu juga lah mengapa memilih menunya tuh SEI karena peminatnya memang cukup banyak ya. Ya, betul. Kita lihat Oke, Indonesian food sih growing. tapi kan terkadang ada masa-masanya Fajar begitu ya, lagi trennya SEI, semuanya tuh keluarin Ya, produk SEI, kemudian kalau dropnya bareng-bareng tuh biasanya oh kalau biasanya yang gitu ya. lain-lain gitu ya. Nah, Anda melihat marketnya ke depan sejauh mana ini bisa terus bertahan? Biasanya kan ada menu varian baru, orang trennya itu lagi gitu. Ya, setuju juga sih. Menu baru penting, tapi yang penting dari the whole product yang kita buat itu bisa dikonsumsi sehari-hari dan menjadi culture buat customer kita gitu. Dimana se-Indonesia ini sebenarnya lebih fokus sama karyawan kantor yang mau praktis, makannya pakai sendok, ice box gitu. Nah, kita terus emphasize ke situ, dan sampai hari ini untungnya sih kita emang lihat perkembangan CI terus naik di setiap outlet kita, nggak ada yang turun secara demand, dan kita ngeliat antusias dan repeat customer kita tuh actually very good lah so far. Oke. Oke, dari tadi soal SEI kenapa kemudian dipilih dan juga SEI Indonesia sendiri, saya ingin bergeser sedikit Mas Rinaldi ke food tech. Nah, food tech di Indonesia bagaimana kemudian Anda melihatnya sejauh ini? Ya, banyak ya challenge-nya, kompetitor, dan ya pemain food tech jadi semakin banyak, dan ini suatu hal yang luar biasa juga ketika dulu kita apa namanya, awalnya kita dari online food delivery. Kalau dari se-Indonesia sendiri gitu kita bikin cloud kitchen, habis itu sekarang kita punya produk sendiri, dan ya banyak sih pemain-pemain yang serupa sama kita juga, dan in the future mungkin food tech akan terus berkembang sih. Oke,
Sejak kapankah Say Indonesia ini berdiri dan trennya cenderung seperti apa sampai dengan saat ini? Oke, kita berdiri 2022 untuk brand CI-nya, 2002 Juli, dan sekarang itu kita demand-nya itu trennya sekitar 10.000 porsi per hari. 10.000 per hari, porsi per hari. Ya, betul. Oke, dari Kurang sebelumnya lebih. tahun lalu sekitar berapa kalau di compare Kalau di compare Januari tahun lalu mungkin masih rata-ratanya? di 200 porsi sehari. 200 100 tahun sampai lalu, 200. sekarang 10.000. Ya, Oh, luar kurang lebih biasa. 10 kali lipat. Oke, ini semakin menarik begitu ya. Bagaimana kemudian nanti berkembangnya se-Indonesia dan juga pasar kuliner di Indonesia pada umumnya. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda, Mas Rinaldi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Kreatif segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Rinaldi Dharma Utama, co-founder dan juga CEO dari Say Indonesia. Oke, tadi Mas Rinaldi mengatakan bahwa produknya ini yang merupakan Say begitu ya, diproduksi di tahun lalu masih 200-an, rata-ratanya kemudian sekarang sudah mencapai 10.000. Nah, itu gimana bisa sampai meningkat 10.000 dan berarti bisa dikatakan bahwa kepercayaan diri dari se-Indonesia untuk bisa unggul di pasar domestik, percaya diri berarti cukup berhasil ya? Ya, oke. Em, untuk peningkatan volume yang pertama kita dari number of stores juga kita ada penambahan. Mungkin kalau tahun lalu itu sekitar 10, sekarang ada di sekitar 30 location. Terus yang kemudian varian dari produk kita emang kita tambah juga, ada beberapa improvement. Sekarang ini kita juga full daging import. Sampai hari ini semua menu kita pakai daging import kecuali yang ayam. Dan kita juga terus berkolaborasi dengan mitra-mitra seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood untuk capture market yang lebih besar. Jadi baik secara number of location-nya kita bisa makin banyak, tapi juga setiap location-nya kita bisa naikin pertumbuhannya gitu. Oke. Itu berarti hal-hal ataupun upaya yang juga turut dilakukan. Tapi untuk se-Indonesia ini sendiri sebarannya sudah ada di mana saja sih Mas Rinaldi? Apakah baru di Jakarta saja atau sudah merambah ke kota-kota lain? Masih di Jabodetabek, ya tapi mostly masih di Jakarta. Beberapa ada di Bekasi, ada di Depok, Tangerang. Nah, targetnya karena kan mungkin banyak juga yang pengen ngerasain produk dari SEI Indonesia ini sendiri. Target di tahun ini akan seperti apa? Apakah ada kan penambahan jumlah kota mungkin sebarannya? Ya, untuk tahun ini sebenarnya kita fokus di Jabodetabek, Bandung. Jadi ya nanti ke depan kita juga mau ke Surabaya, Bali. Cuman kalau tahun ini kita lihat dari distribusinya juga kita lebih efisien kalau penuhin dulu Jabodetabek dan Bandung. Oke. Dari sisi growth bisnisnya sendiri gimana Mas Rinaldi? Bisa digambarkan tidak dari tadi mulai pendirian sampai dengan sekarang yang memang sudah tersebar di beberapa lokasi, apakah kemudian cukup positifkah atau justru memang masih dalam upaya untuk mengejar target-target yang lebih tinggi lagi atau target sebelumnya memang belum tercapai begitu? Ya, masih kalau mimpinya sih masih cukup jauh. Jadi kalau pertumbuhan so far oke, setiap bulan kita bisa tumbuh 20-30%. Cuma emang target kita jauh lebih dari itu, which is kita pengen juga punya 700 store kayak KFC gitu ya, Amin. Evas. Soon di Indonesia bisa punya 700 toko lebih gitu. Amin. Mas Rinaldi, sebelum kita akhiri, apa tips untuk pemirsa mungkin yang pengen punya usaha serupa? Karena kan kita tahu Anda ini bisa dibilang produk COVID juga begitu ya, tahun 2022 ya, dan bisa bertahan sampai saat ini dan growing atau bertumbuh begitu ya. Apa tips ya? Ya, memang kalau untuk bisnis makanan yang paling penting produk, habis itu branding, dan nggak kalah penting supply chain-nya. Nah, kalau memang mau main di online, tipsnya sebenarnya selain kita punya produk yang bagus, service yang bagus ke customer, kita juga perlu berkolaborasi sama mitra kita yaitu GoFood, Grab, dan Shopee, dan pemain lainnya gitu. Which is mereka udah kayak retailer ya lah, kayak Indomaretnya. Jadi semakin baik kolaborasi kita,
kemungkinan kita bisa perform juga semakin tinggi. Paling terakhir nih penasaran harganya range-nya berapa sih? Terakhir singkat saja. Ya sekitar 30-40 ribuan sih kalau untuk produk kita. Oke, masih terjangkau lah ya, sangat terjangkau. Baik, Ya masih sangat terjangkau. thank you Mas Rinaldi, sukses selalu untuk Say Indonesia, sampai berjumpa kembali. Ya, sukses selalu. Dan pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast dan semoga informasi yang sudah kami sampaikan tadi dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Tapi sebelum kita akhiri, kita update posisi dari indeks harga saham gabungan terlebih dahulu. Pemirsa, datanya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana indeks harga saham gabungan terpantau melemah 0,37% di 7.312 dengan deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers sebagai berikut. Ada saham SSIA, Surya Semesta Internusa melambung 11% di 555, PTPS, Wong, NETV, kemudian Koka, Akro, NICL. Sementara top losersnya Ya, ada Widi, VTNY, TPIA, DOH, SMIL, BNGA, MKP, RSCH, PNI terpantau kurang begitu dominan dari saham-saham big caps begitu ya, yang menjadi penggerak ataupun losers di sesi awal hari ini. Itu dia gainers dan losers based on value, pemirsa, sampai dengan pukul 9:28 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, akhir kata saya Prisa Sombodatu dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayong, Terima kasih dan sampai jumpa.